Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai bab ini ya. Sesuatu yang nggak kelihatan tetapi itu ada ya. Nah, yaitu mengenai dengan bab kodam, kodam leluhur ya. Bahwa kita tahu bahwa ada mungkin sebagian dari kita atau banyak leluhur-leluhur kita itu dulu yang mempunyai kodam ya, dan kodam itu sebenarnya itu bermacam-macam ya. Jadi di sini kita pemahamannya kita jangan ketergantungan dengan kodam ya. Jadi itu hanya sebagai perantara saja atau sebagai alat gitu ya. Jadi kita tetap memintanya itu kepada Tuhan atau kepada Allah ya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita jangan mengandalkan 100% dengan kodam itu. Nah, kita di sini kita akan bahas mengenai bab kodam, yaitu kodam itu kan banyak jenisnya ya. Ada itu kodam yang berupa leluhur ya, dari leluhur. Jadi antara kodam leluhur dengan leluhur itu beda. Kalau leluhur kita itu adalah nenek moyang kita, kayak misal kakek nenek kita, buyut kita, atau di atas-atasnya kita yang sudah almarhum. Nah, itu disebut dengan leluhur. Tapi kalau kodam leluhur itu kodam yang dulunya itu mendampingi leluhur kita, dan untuk meneruskan ilmunya atau untuk menjaga tugasnya, menjaga tugasnya supaya berkelanjutan. Nah, makanya ini akan nitis atau mendampingi keturunannya dari leluhur yang dulu, kayak misal nenek moyang kita dulu ya, simbah-simbah dulu itu punya kodam banyak misal. Nah, itu keturunannya yang didampingi. Kalau nggak ada garis keturunan itu nggak bisa. Nah, itu namanya disebut dengan kodam leluhur. Jadi itu leluhur kita yang dulunya membantu leluhur kita selagi masih hidup, itu dibantu oleh kodam itu, dan sudah meninggal maka keturunannya yang akan mewarisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi beda ya. Dan untuk kodam itu juga banyak ya jenisnya. Ada kodam leluhur, yaitu yang berkaitan erat dengan garis keturunan atau terah nasab. Kalau bukan keturunan itu nggak bisa. Ya, ada kodam itu yang kita peroleh dengan suatu amalan atau suatu tirakat tertentu, atau amalan yang kita baca setiap hari kayak gitu ya, atau ya doa-doa yang kita baca setiap hari. Nah, itu akan menghasilkan suatu energi. Nah, terus yang selain itu juga bisa itu isian. Nah, isian atau dari guru spiritual masing-masing itu bisa. Tapi kalau isian itu ya ini ya terkadang naik turun juga kayak gitu. Jadi ini ya, kalau bab itu jelimet juga ya, banyak penjelasannya gitu. Ininya kalau kodam-kodam dari beberapa jenis yang misal dari amalan, selagi kita sering mengamalkan maka dia itu akan dekat dengan kita dan energinya akan semakin kuat ya. Dengan amalan atau energi apa mungkin kita bisa dengan bersikir atau berwirid dengan bacaan-bacaan tertentu ya, ayat-ayat suci Al-Quran itu kan ada juga ya. Dari kalau kita belajar ilmu Torekoh itu ada dari guru spiritual kita masing-masing, itu biasanya ada amalan tertentu. Nah, itu juga nanti kekuatan energi kodam kita itu akan semakin meningkat. Semakin kita sering membacanya itu akan semakin meningkat. Ya, jadi kalau dari pengisian juga itu, jadi naik turun. Tapi kalau kodam dari leluhur itu biasanya lebih setia. Jadi lebih setia mendampingi kita ya, meskipun itu cara pendampingannya itu pun berbeda, ada melalui jarak jauh karena leluhur itu kan ini ya, mereka kan ini akan menemani yang sesuai dengan garis keturunannya kayak gitu. Jadi yang kita pasti yang leluhur ya, jadi kodam leluhur. Nah, itu kan tadi ada banyak cara ya untuk jenis-jenis kodam kita bisa mendapatkan, bisa dengan pengisian dari guru spiritual kita. Itu juga harus ada tata caranya dirawat ya. Kalau nggak dirawat juga nanti akan melemah energinya. Atau mungkin dari amalan-amalan tertentu yang setiap hari kita baca dalam ilmu torekoh itu ada. Torekoh hakikat biasanya kita harus mengamalkan wirid-wirid tertentu atau zikir tertentu, misal sehari harus sekian kali. Nah, itu
semakin kita sering membacanya, itu energi kita akan meningkat. Nah, tapi kalau kodam leluhur itu berbeda. Jadi mungkin bisa dikatakan lebih setia ya, lebih setia menemani keturunannya gitu kan, karena ada terah keturunan. Kalau bukan keturunan itu nggak bisa, kalau bukan terahnya atau nasabnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari berbagai macam jenis kodam itu kita bahas yang kodam keturunan. Kenapa? Kita kadang nggak merasakan ya, mungkin simbah kita dulu itu mempunyai banyak kodam, kita nggak merasakan, belum apa namanya ya, belum bisa merasakan secara maksimal kehadiran dan eksistensinya mereka di dalam kehidupan kita. Nah, itu kenapa? Karena kodam itu kan memang kalau yang dari leluhur itu nggak semua keturunan itu didampingi. Jadi dia nggak nitis ke ini semuanya. Jadi kayak misal nih orang tua kita punya anak 5 misal, itu nggak semuanya. Jadi keturunan yang terpilih nanti yang bisa didampingi oleh kodam leluhur ya, atau mungkin terpilihnya ya mungkin dari perjalanan hidupnya, dari ujian hidupnya, atau mungkin dari cerita kehidupannya itu hampir sama dengan leluhur kita, atau dari sifat dan karakternya, atau mungkin dari kayak misal kita sering tirakat ya, sering berpuasa, kayak misal saudara kita nggak pernah berpuasa, misal kita sering berpuasa. Nah, itu biasanya kodam akan lebih suka dengan orang-orang dengan kriteria tertentu ya. Nah, seperti itu. Nah, cara pendampingannya itu pun bermacam-macam ya. Ada yang hanya yang kita bahas kodam leluhur ya, kodam leluhur ya, bukan ya dari yang lain ya. Jadi pendampingannya itu berbeda. Ada kodam itu mendampingi dari jarak jauh ya, dari jarak jauh. Jadi hanya memantau saja, memantau ini anak cucunya keturunannya yang didampingi ini seperti ini seperti ini. Jadi hanya memantau. Kalau dalam kondisi darurat atau kondisi urgent, nah baru dia mendekat untuk mengcover ya, melindungi. Nah, itu ada. Ada juga yang dia sudah dekat, berdekatan. Ada juga yang sudah menyatu. Artinya sudah apa yang namanya ya? Sinkron, udah sangat dekat sekali dengan diri kita, dengan rasa kita. Jadi udah menyatu, udah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sudah refleks dari uh, keberadaan kodam itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak misal nih kita ketemu sama orang terus kita cocok atau enggak orang ini niat jahat, itu kalau kita ada uh, ini kode pendampingan dari kodam leluhur itu biasanya kita ada feeling rasa, oh aku orang ini kok niatnya nggak bener, oh ini kok hatinya seperti ini, itu nanti akan paham dengan sendirinya ya, seperti itu. Nah, jadi cara pendampingan itu kan berbeda-beda. Ada yang hanya memantau jarak jauh, ada yang hanya uh, ini di deket saja, tetapi nggak menyatu dengan diri kita. Jadi jarak dekat gitu kan, hanya memantau atau mendampingi kita jarak dekat. Ada juga yang sudah menyatu atau mensinkronisasikan menyatu ke dalam diri kita. Nah, itu bermacam-macam ya. Biasanya kalau leluhur itu ada beberapa kodam leluhur ya, itu ada beberapa hal yang membuat eh, kodam leluhur itu belum bisa menyatu dengan diri kita. Nah, makanya di sini kalau kita mempunyai leluhur kita dulu, simbah-simbah itu mempunyai kodam dan nurun nitis ke kita ya, itu kita harus peka, belajar. Nah, kenapa kodam itu belum bisa dekat dengan kita atau mereka hanya memantau dari jauh saja dan kita belum bisa merasakan eksistensinya atau energinya ya. Nah, itu kenapa? Ini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Nah, beberapa di antaranya itu kita ini ya, mungkin bisa kodam itu jauh dari kita, bisa karena mungkin hati dan pikiran kita itu masih negatif, energi kita itu masih negatif. Dalam artian kita masih berpikiran yang negatif, kayak kita suka menghibah orang, kita suka
apa, menyakiti orang, atau mungkin kita masih ya inilah, masih pikirannya tuh masih apa ya, suka ngejailin orang. Nah, itu bisa saja kodam, kalau kodam leluhur kita itu energinya positif, diri kita energinya masih negatif. Nah, itu mereka biasanya akan menjauh dari kita. Nah, seperti itu. Nah, terus jadi kita harus membersihkan pikiran kita dulu, pikiran dan hati kita itu harus selalu dibersihkan. Jadi kalau nanti kodam yang positif itu akan dekat dengan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak boleh menyakiti orang lain, kita nggak boleh memfitnah atau menggunjing atau menghibah atau menuduh orang lain begini suudon ya, berprasangka buruk ke orang lain, itu kita nggak boleh. Jadi kita harus menetralisir lah energi negatif itu. Nah, itu salah satunya penyebabnya ya, kodam itu masih belum bisa mendekat ke kita. Nah, seperti itu. Jadi ada energi-energi negatif di dalam diri kita yang masih perlu kita perhatikan, kita netralisir atau kita rubah yang menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu bisa mungkin karena kita melakukan suatu kesalahan tertentu. Nah, kayak misal nih, kita misalkan dalam menghadapi sesuatu hal kita uh, mungkin dalam suatu perselisihan misalkan, semua orang kan menganggapnya benar. Nah, jadi kita terlalu egois atau kita terlalu apa namanya, mungkin melukai orang lain, atau mungkin kita melakukan kesalahan apa yang sehingga membuat kodam itu tersinggung. Nah, ini pokoknya penjelasannya rumit ya. Jadi namanya kodam itu kan nggak terlihat tetapi ada, tapi itu kita rasakan itu secara halus banget. Jadi menggunakan rasa yang halus, begitu halus gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita melakukan suatu kesalahan yang suatu pantangan yang mungkin kita nggak boleh melakukan hal yang negatif terus kita lakukan. Nah, itu bisa juga kodam itu masih jauh dari kita ya. Terus kalau kodam leluhur itu masih, ini kita bahas sedikit aja ya. Jadi nggak, sebenarnya banyak sih faktor-faktor yang mempengaruhi kodam leluhur itu jauh dari kita ya, belum bisa menyatu ataupun dekat dengan kita. Nah, itu banyak, tapi kita bahas hanya sedikit aja ya. Nah, yang selanjutnya itu bisa karena ini energinya kita masih lemah. Nah, jadi jadi kodam itu bisa dekat dengan kita atau menyatu kalau kodam kita itu kodam leluhur energinya tinggi, tapi kalau energi kita rendah, kita lemah, kita nggak pernah untuk melatih meningkatkan energi kita, maka kodam itu pun akan menjauh karena eh, belum apa ya namanya ya, sinkron. Jadi perlu sinkron, energi kita itu harus ditingkatkan dulu. Nah, jadi ditingkatkan dulu. Nanti karena kalau energi kodam itu tinggi, kita energinya lemah, nanti kurang bagus efeknya. Jadi menjaga jarak lah seperti itu. Tapi nanti kalau energi kita udah frekuensinya udah hampir sama, nah mungkin mereka bisa mendekat ataupun menyatu dengan diri kita. Jadi meningkatkan frekuensi. Jadi frekuensinya itu ini hampir sama. Kalau hampir sama itu biasanya bisa menyatu dengan diri kita. Nah, tapi kalau frekuensi kita masih rendah, energi kita masih low, masih baterainya itu masih rendah, nggak pernah dicas, nggak pernah ditingkatkan, nggak pernah dilatih. Nah, makanya kodam itu sementara menjauh dulu, nunggu energi kita itu siap, apa istilahnya, diri kita itu siap untuk dekat dengan kodam itu. Karena itu nanti juga ada resikonya kurang bagus juga kalau energi kita lemah. Nah, makanya biasanya itu menunggu frekuensi energi kita itu meningkat dulu, baru kodam itu dekat dengan kita. Nah, cara untuk meningkatkan energi itu banyak, bisa dengan kita berpuasa, ya, berpuasa, puasa apapun itu ya. Bisa puasa Senin Kemis, puasa weton, puasa sunah-sunah lain ya. Apalagi di dalam ajaran leluhur itu banyak sekali macam dan jenis puasa. Nah, itu bisa untuk meningkatkan energi kita. Yang kedua itu bisa dengan bermeditasi. Kita sering-sering bermeditasi atau bersemedi di malam hari ya, terutama ya sehari ya
setengah jam atau 1 jam kita lakukan setiap hari atau 2 hari sekali. Itu bisa juga untuk meningkatkan energi kita. Nah, nanti kalau energi kita sudah meningkat, frekuensinya udah lebih bagus dari sebelumnya, nanti kodam leluhur itu biasanya akan mendekat dan akan bisa menyatu dengan diri kita. Nah, seperti itu ya. Jadi itu beberapa hal ya yang membuat kodam leluhur itu masih belum bisa deket ke kita atau menyatu dengan kita. Itu ada beberapa hal, sebenarnya banyak ya, banyak hal yang mempengaruhi, tapi di sini kita bahas sedikit ya. Jadi kita masih banyak berpikiran negatif atau sikap kita masih sering menyakiti, melukai orang, ya kan, sehingga energi kita negatif. Nah, itu kita harus rubah. Ya, kita harus perbaiki. Kita belum bisa mengendalikan emosi, kita harus belajarlah untuk mengendalikan emosi kita supaya tidak mudah untuk terbawa situasi kondisi yang membuat kita terpancing emosinya. Nah, seperti itu harus bisa mengendalikan sehingga nanti energi yang negatif itu bisa ternetralisir dan berubahlah menjadi energi yang positif. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan kodam itu juga energinya itu juga kan ini ya, caranya banyak. Itu beberapa diantaranya kita dengan berpuasa, kita dengan bermeditasi atau bersemedi di malam hari. Bisa kita dengan bersedekah, itu bisa juga untuk meningkatkan energi kita. Dengan kita berwirid, berzikir, dan lain-lain, itu banyak sekali ya. Sesuai dengan arahan guru spiritual masing-masing ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jadi di sini kita jangan mengandalkan kodam yang ada ya, dan kita jangan 100% percaya. Kita percaya hanya kepada Tuhan, kita meminta pertolongan dan bantuan, kekuatan hanya kepada Tuhan, dan kodam itu hanya sebagai perantara saja atau alat perantara untuk Tuhan memberikan kekuatan ke kita ya. Jadi kayak misal kita makan nasi nih, kita jangan percaya nasi itulah yang memberi kekuatan, tetapi nasi itu merupakan suatu perantara yang kita makan supaya kita sehat, tapi kesehatan dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, seperti itu, kita jangan salah menafsirkan ya. Kita harus berkeyakinan bahwa segala kekuatan dan daya upaya itu hanya dari Tuhan, nggak ada selain Tuhan. Semuanya yang selain Tuhan itu hanya sebagai perantara saja. Ya, seperti itu ya. Jadi ya semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi di next time ya, pembahasan yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau jika ada kekurangan ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.